Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman peserta mata kuliah pilihan linguistik transdisipliner. Recorded lecture kali ini adalah untuk sesi yang membahas pemahaman kalimat. Mari kita mulai. Pemahaman kalimat yang kita maksud pada bahan kita kali ini adalah pemahaman kalimat lisan atau kalimat verbal, ya, seperti ketika kita misalnya ngobrol atau berdiskusi dan kita melakukan pemahaman kalimat ini setiap hari. Paparan pada recorded lecture berdasarkan pada artikel berjudul Real-Time Comprehension of Garden Path Constructions by Three Scholars, A Mandarin Perspective, dengan penulis Peng Zhao, Jia Weishi, dan Likan Zhang. Bahan ini ada di Google Drive yang tautannya ada di kelas Mas 3 kita. Silakan dibaca. Baik, kita lanjut ya. Pemahaman kalimat berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dilakukan secara bertahap. Ya, jadi kita mendengar kata pertama, lalu kata kedua, lalu kata ketiga, dan selanjutnya. Pemahaman kalimat berlangsung seperti itu juga. Ya, jadi bertahap sambil kita mendengar, menyimak kata-kata dalam kalimatnya satu persatu. Nah, proses pemahaman kalimat yang bertahap ini, teman-teman, dapat menghasilkan makna yang salah ketika kalimat mengandung ketaksaan atau ambiguitas. Ya, jadi ada kata-kata yang taksa. Apakah mungkin kata-kata tersebut taksanya secara tata bahasa? Ya, kita nanti akan lihat, atau taksanya lebih karena makna katanya. Ya, tapi tetap saja ya dapat terjadi kesalahan pemahaman. Nah, siapa yang melakukan pemahaman kalimat ini? Ya, di dalam literatur psikolinguistik yang melakukan disebut parser. Ya, jadi parser apa itu? Ya, dia adalah sistem dalam pikiran atau otak kita, ya, penutur suatu bahasa yang mengatur kata-kata yang masuk menjadi suatu struktur yang bermakna selama proses pemahaman kalimat secara langsung atau real time, atau kadang disebut juga online. Ya, jadi kita ngobrol gitu, langsung kita memahami apa yang diucapkan oleh lawan tutur kita. Begitu ya, jadi yang melakukan pemahaman itu ya yang menganalisis dan lalu memberikan maknanya ini. Begitu ya, disebut sebagai parser. Ya, oke. Ini informasi mendasar mengenai pemahaman kalimat. Nah, bagaimana pemahaman kalimat pada orang dewasa atau oleh orang dewasa? Ya, ini bisa dikatakan 18 tahun ke atas peserta penelitiannya. Ya, pada orang dewasa ya sudah banyak teori yang diusulkan ya untuk menjelaskan pemahaman kalimat oleh orang dewasa. Ya, jadi teori Garden Path misalnya dia menyatakan bahwa orang dewasa parsernya bekerja berdasarkan struktur kalimat. Subjek, predikat, objek misalnya. Ya, jadi dia mencari nih
ya, subjeknya mana? Oh ini. Lalu ada kata berikutnya, oh dia predikat. Oh, kata berikutnya dia objek. Sehingga maknanya siapa melakukan apa, misalnya. Ya, jadi parser bekerja berdasarkan struktur kalimat ada orang dewasa. Ini menurut teori Garden Path, ya, menurut artikel kita. Kemudian ada juga teori-teori lain seperti misalnya teori constraint based, teori referential, dan teori good enough yang menyatakan bahwa parser sejak awal menggunakan berbagai sumber informasi. Ya, jadi ada sumber dari strukturnya, ya, dari jenis verbanya, dari konteksnya untuk membentuk pemahaman kalimat. Ya, kita bisa lihat di sini dan juga di artikelnya ya bahwa kalau garden path itu pertama sekali itu struktur kalimatnya itu saja ya, tapi kalau teori-teori yang lain bedanya adalah dia dari awal ya sudah parsernya menggunakan berbagai sumber informasi ya, dan semua ini ada bukti risetnya ya. Oke, jadi ini sekadar kita tahu saja ya bahwa orang dewasa ya tentu saja kita ya seperti kita melakukan pemahaman kalimat, lalu prosesnya terjadinya itu seperti apa? Bagaimana prosesnya? Nah, ini ya sudah ada temuan-temuan seperti ini. Detailnya ada di artikel ya. Silakan teman-teman baca di artikel. Ya, nah ini contoh kalimat taksa, teman-teman. Jadi kalau kita mendengar, put the apple on the towel in the box. Ya, on the towel itu bisa menjadi di mana meletakkannya, begitu ya. Taruh apel di handuk, begitu ya, semacam tujuan. Tapi ketika kemudian kita mendengar in the box, ya kita menyadari bahwa pemahaman kita salah. Lalu kita melakukan analisis ulang atau reanalysis. Ya, sehingga pada reanalysis ya kita mendapatkan pemahaman yang benar bahwa on the towel itu menjelaskan apel. Apel yang mana? Ya, taruh apel yang ada di handuk ya ke dalam kotak. Ya, jadi kalau ada on the towel seperti ini, asumsinya apelnya tidak hanya satu ya, sehingga kemudian ada informasi tambahan apel yang mana on the towel. Ya, dan ambigunya adalah pertama kita on the towel itu taruh di mana, begitu ya. Lalu salah, ya pemahaman yang pertama salah, lalu menjadi membuat kita menganalisis ulang, ya, dan analisis yang kedua atau makna yang kedua itulah yang benar, ya. Jadi itu kalimat taksa, ya, bisa lebih dari satu maknanya. Ya, kita harus hati-hati di situ ternyata. Oke. Yang bisa juga ini ya dalam literatur disebut garden path sentence. Ya, sama sebetulnya ya kalimat taksa. Kalimat yang ambigu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang pada anak-anak ya yang merupakan fokus artikel kita. Pada anak-anak, pemahaman kalimat terjadi secara bertahap juga. Nah, meskipun demikian, mereka gagal memasukkan informasi referensial yang diberikan oleh konteks ke dalam penafsiran awal mereka. Ya, jadi informasi referensial teman-teman bisa cek ya di artikelnya. Ini merupakan bagian dari konteks.
ya, ada di mana misalnya, ya, apa yang ada di sebelahnya atau di atas mana, ya, seperti itu, referensial. Kemudian anak-anak lebih sering gagal merevisi penafsiran awal mereka, ya, ketika kemudian menemukan informasi linguistik yang memperjelas atau menghilangkan ambiguitas. Ya, jadi diberikan sudah ketemu dengan informasi yang jadinya tidak ambigu. Ya, misalnya di sini sudah sampai ke in the box, ya. Ini informasi yang kalau diproses, ya, ini akan mengantarkan kepada makna dan pemahaman yang benar. Tapi penelitian-penelitian sebelumnya pada anak-anak menunjukkan ternyata, ya, sampai kepada in the box itu tidak membantu, ya, merevisi penafsiran awal. Ya, mereka tetap salah paham. Ya, dan kita akan melihat kenapa, ya, alasan bagaimana dan kenapa ini terjadi. Oke. Nah, ini tadi taksa juga ya, kalimat yang lain ya, teman-teman. Misalnya, put the frog on the napkin in the box. Ya, put-nya bisa pertama kali kita salah paham. Taruh katak ke atas apa ya, napkin ya, serbet begitu ya, atau tisu juga bisa. Oke, jadi taruh di mana gitu ya. Tapi ternyata bukan begitu ya. Yang ya seperti yang tadi ya, yang contoh sebelumnya. Nah, ini taksa. Jadi sebetulnya makna yang benar adalah taruh katak yang ada di atas serbet ke dalam kotak. Gitu ya. Jadi ini taksa. Lalu yang contoh selanjutnya, cut the cake with the candle. Ya, ketaksaannya adalah bahwa biasanya cut ya, lalu bertemu dengan with, ya, biasanya dalam bahasa Inggris oleh penutur jati bahasa Inggris dan sebetulnya kita semua juga, ya, kita cenderung berharap with itu diikuti oleh alat. Begitu ya. Tapi kalau kita maknai with the candle itu adalah alat untuk memotong the cake, ya, kita mendapatkan makna yang salah. Karena with the candle, ya, candle itu bukan sebuah alat yang bisa memotong kue. Ya, nah kita reanalysis, analisis ulang, lalu kita sampai kepada makna yang benar, ya, pemahaman yang benar, yaitu potong kue yang ada lilinnya. Ya, jadi with the candle bukan alat tapi keterangan begitu ya, kue yang mana, kue yang ada lilinnya. Nah, ini dua ini juga contoh lain ya, kalimat-kalimat yang taksa. Oke. Nah, kenapa anak-anak ya tadi ya tidak mampu merevisi penafsiran awal mereka yang tidak tepat? Nah, ada alasan kognitif yang diberikan oleh artikel kita, yaitu kemampuan kontrol penghambatan yang masih belum matang. Ya, jadi harusnya makna yang salah itu sudah dibuang, ya, sudah dilupakan, sudah dihambat. Tapi ternyata karena belum matang, dia masih lolos. Ya, makna yang tidak tepat masih lolos sehingga pemahamannya menjadi salah. Dan kemudian kita tahu anak-anak terutama pada rentang usia yang diteliti ya, prasekolah, ya, kapasitas working memory mereka masih berkembang. Ya, belum sebesar kapasitas working memory pada orang dewasa. Ya, jadi dengan ini ya, dengan kondisi keterbatasan ini, kuantitas
ya dan kualitas yang bisa di materi bahasa gitu ya, kalimat tadi ya yang mereka dengar itu juga terbatas ya. Jadi kalau ada kemudian yang susah, yang taksa ya, mereka ada sesuatu di situ ya, akan ada keterbatasan ya. Misalnya tadi ya, tidak bisa merevisi pemahamannya. Nah, ini alasan kognitifnya teman-teman ya. Jadi kita bicara pemrosesan yang ada di benak atau di otak anak-anak gitu ya. Kenapa masih tidak betul pemahamannya padahal sudah ada informasi linguistik ya. Misalnya tadi in the box kan sudah kasih tahu gitu ya. Nah, memang ada penjelasannya. Oke. Ya, jadi kita akan lihat ya penelitiannya ya. Jadi penelitian yang kita bahas ini teman-teman dia menggunakan kata ya yang saya tidak tahu ya ininya belum mengecek pelafalannya seperti apa tapi tulisannya seperti ini ya barangkali D atau D ya. Nanti teman-teman bisa cek dan bisa kasih tahu saya ya di kelas ya. Tapi ini ya. Ini semacam posesif gitu ya, kata yang menunjukkan kepemilikan. Nah, jadi menggunakan kata ini menimbulkan ketaksaan ya, seperti ada beberapa contoh kalimat ya, misalnya siapa menendang siapa ya, tapi ketika ada D ini ya ternyata jadinya kepemilikan. Ya, misalnya ada menendang anjing, lalu D, lalu bola. Ya, jadi harusnya maknanya adalah bukan menendang anjing, tapi menendang bola milik si anjing. Nah, jadi ketika dia ketemu dengan DE ini, ya D atau D ini, lalu bertemu dengan bola, begitu ya, ini akan punya kemampuan ya sebetulnya untuk menghilangkan ketaksaan. Ya. Jadi bukan menendang anjing tapi menendang bola punya anjing ya seperti itu dan ini bersebelahan. Ya, si DE ini bersebelahan dengan kata yang menghilangkan ketaksaan sehingga meminimalkan beban memori ya. Jadi tidak perlu ya beban memori ini tidak perlu mengingat banyak kata ya karena cuma di sebelahnya jadi langsung terdengar ya jadi taksa tapi tidak beban memorinya tidak besar ya karena memang kelihatannya penelitian ini ingin mengeksplor lebih kepada ketaksaannya begitu ya apa yang terjadi bagaimana performa anak-anak prasekolah penutur jati bahasa Mandarin ya tanpa memberikan beban memori yang besar. Ya, memang kan desain penelitian itu biasanya harus jelas ya, yang mana nih yang mau dites supaya nanti hasilnya juga bersih, ya, tidak membingungkan, ya, tidak campur-campur seperti itu. Oke. Nah, ini ya metodologi. Tadi kita sudah sebutkan anak-anak prasekolah. Ya, jadi 4 tahun dan 5 tahun, jumlahnya 50 orang. Lalu juga 30 orang dewasa sebagai pembanding. Ya, materialnya secara singkat ada kalimat verbal, ada gambar. Ya, jadi mereka mendengar kalimat verbalnya, mereka melihat gambar dan yang dianalisis adalah pergerakan mata ya menggunakan eye tracker. Jadi yang mana nih yang dilihat duluan, yang mana yang dilihat selanjutnya. Ya, detail teknisnya ada di artikel ya, silakan. Oke, hasil ya, teman-teman. Anak usia 4 dan 5 tahun sama seperti orang dewasa,
memang cenderung membuat kesalahan awal dalam menafsirkan kalimat. Namun mereka kemudian dapat memperbaiki pemahaman itu setelah mendengar morfem D atau D ini. Ya, jadi tadinya menendang anjing ternyata menendang bola punya anjing. Gitu ya. Nah, tadi kita lihat bahwa kelompok anak-anak itu ada dua kan ya? Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, ketika dibedakan ya, yang 5 tahun performanya seperti apa dianalisis sendiri, yang 5 tahun juga dianalisis sendiri, ya hasil menunjukkan bahwa anak berusia 4 tahun lebih lambat dibandingkan anak usia 5 tahun dan orang dewasa dalam memperbaiki pemahaman yang salah. Ya, tapi lebih lambatnya pun ya sebetulnya tidak seperti 5 menit atau 10 menit itu tidak ya, datanya ada di artikel ya. Ini hitungannya semua sangat cepat sebetulnya ya, milidetik ya, tapi secara statistiknya ya ada perbedaan. Lebih lambat yang lebih muda ya, 4 tahun. Oke, lalu para penulis artikel menyatakan bahwa ini artinya prosesnya kurang efisien. Begitu ya. Jadi kenapa nih? Ya, kan tadi yang memori kerja kan memang sudah diminimalisir ya, teman-teman ya. Tapi tetap ya mereka menyatakan ini kalau masih muda kelihatannya memori kerjanya akan lebih terbatas. Oke. Tapi juga ada faktor kognitif lain yang belum matang. Ya, yaitu kontrol inhibisi atau penghambatan tadi yang juga berpengaruh pada kesulitan anak dalam memproses garden path. Begitu ya. Jadi bisa tapi kurang efisien dibanding anak yang lebih tua 5 tahun dan orang dewasa. Nah, kontrol inhibisi sekali lagi begini ya. Jadi pada anak yang kecil ya yang 4 tahun kemampuan kontrol penghambatan atau inhibisi belum matang. Maksudnya apa? Ketika mereka memproses kalimat secara bertahap ya, incremental ya, bertahap satu kata selanjutnya ya diproses dan kemudian membentuk pemahaman sementara, mereka mengalami kesulitan untuk menghambat penafsiran awal tersebut dengan menggunakan informasi linguistik yang ditemui belakangan. Ya, jadi kalimat yang garden path itu ada. Begitu ya. Apa yang terlibat di dalam pemahamannya? Ya, ada memori, ada kontrol inhibisi. Yang ternyata berbeda kesuksesannya pada kelompok-kelompok yang diteliti, ya, kelompok-kelompok usia yang diteliti. Dan dengan ini, ya, para penulis menyatakan bahwa penelitian ini, artikel ini, menunjukkan kemungkinan adanya kaitan antara peran working memory dan kontrol kognitif. Begitu ya. Jadi dua ini berperan, ya. Ada nih, ya. Kalau kita sukses memahami kalimat yang taksa, ya berarti working memory kita kapasitasnya bagus. Kontrol kognitif tadi ya inhibisi juga bagus. Oke. Baik. Kita sudah sampai kepada akhir dari recorded lecture ya, teman-teman. Satu, ya mohon teman-teman membaca kembali. Ya, kalau statistiknya atau hitung-hitungannya mungkin tidak paham, tidak apa, ya, tapi dicoba dulu. Ya, lalu dua, tolong teman-teman menyiapkan, ya, komentar, pertanyaan, pengalaman, ya, yang akan teman-teman bagikan di kelas kita, yang apa namanya, yang memang
partisipasinya ya, saya ingatkan lagi, partisipasinya sangat penting. Ya, baik. Terima kasih. Sampai bertemu ya, teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.